Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Muhammad Robi, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang, program studi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan memaparkan presentasi dari saya dengan tema hak-hak suami dan istri. Definisi hak menurut Abdul Wahab Khalaf bahwa hak terdiri dari dua macam, yaitu hak Allah dan hak Adam. Dan hak istri atas suami tentunya merupakan definisi dimensi horizontal yang menyangkut hubungan dengan sesama manusia, sehingga dapat dimasukkan dalam kategori hak Adam. Adapun yang menjadi hak istri atau biasa juga dikatakan kewajiban suami terhadap istri. Oke. Kesimpulannya, pada dasarnya kewajiban suami juga merupakan hak istri, sehingga jika berbicara tentang kewajiban suami terhadap istri, maka bisa juga berarti hak istri atas suami. Nah, kewajiban suami kepada istri. Yang pertama, adanya mahar. Ini berdasarkan Al-Quran surat An-Nisa ayat 4 yang artinya, dan berikanlah mas kawin mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. Berikutnya, nah ini nih maksud dari ayat tersebut. Tafsir Ibnu Katsir, kata an-nikhlatu menurut Ibnu Abbas artinya mahar atau mas kawin. Menurut Aisyah, an-nikhlatu adalah sebuah keharusan. Sedangkan menurut Ibnu Zaid, an-nikhlatu dalam perkataan orang Arab artinya sebuah kewajiban. Nah, praktik mahar, pemberian mahar itu tidak semua dibayarkan tunai ketika akad nikah dilangsungkan. Ada juga sebagian suami yang menunda pembayaran mahar istrinya itu bisa dicicil sesuai dengan keputusan kedua belah pihak, seperti itu. Oke. Yang kedua, nafkahi pakaian dan tempat tinggal istri. Nah, ini ada di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 233 dengan terjemah, dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh bagi yang ingin menyusui secara sempurna, dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang yang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Dan juga di surat At-Tolak ayat 6 di sebagian ayatnya dengan terjemah, tempatkanlah mereka, yaitu para istri, di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu. Jadi di sini pengertian redaksi dari ayat Al-Quran itu sudah cukup jelas ya. Nah, yang ketiga adalah menggauli istri dengan baik. Ternyata ini juga tercantum di dalam Al-Quran surat An-Nisa, yaitu surat keempat ayat ke-19, yang terjemahnya, wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu warisi perempuan dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata, dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Apa sih tafsir ayat barusan? Dari Imam Asy-Sya'rawi mengatakan, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Kata al-ma'ruf memiliki pengertian yang lebih tinggi tingkatannya dari kata al-mawaddah.
Karena makna kata al-mawaddah berarti perbuatan baik kita terhadap orang lain hanya didasarkan karena rasa cinta atau karena kita merasa senang dan bahagia dengan keberadaan orang itu. Adapun kata al-ma'ruf, maknanya kita berbuat baik kepada seseorang yang belum tentu kita sukai atau kita senangi. Nah, penjelasan selanjutnya itu artinya jika suatu saat istri itu sudah tidak lagi menarik secara fisik atau keberadaannya sudah tidak menyenangkan bahkan membangkitkan kebencian di hati, maka tetaplah berlaku ma'ruf terhadapnya dan bergaul dengannya dengan sebaik-baiknya. Perlakuan sebagaimana perintah ayat tersebut, karena bisa jadi suatu sisi dia itu buruk, namun di sisi lainnya itu banyak kebaikan yang menutupi keburukannya. Jadi tidak ada manusia yang sempurna. Yang keempat, menjaga istri dari dosa. Nah, ini terdapat di Al-Quran surat At-Tahrim ayat ke-6. Terjemahnya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Dan yang kelima, itu memberikan cinta dan kasih sayang kepada istri. Ini terdapat dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21 dengan terjemah, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antara kamu kasih sayang, rasa kasih dan sayang. Sungguh apa yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. 6. Memiliki rasa cemburu. Ini pernah dikisahkan oleh Nabi dari saudara Sa'ad. Kemudian Nabi itu merespon dengan apakah dan memberikan penjelasan kepada sahabat, apakah kalian merasa heran dengan kecemburuan Sa'ad? Sungguh aku lebih cemburu daripada Sa'ad dan Allah lebih cemburu daripada aku. Hadis riwayat Al-Bukhari dalam kitab An-Nikah bab Al-Ghirah dan Muslim nomor 3743. Yang ketujuh, adil di antara istri. Ini bagi pelaku poligami. Itu terdapat di surat An-Nisa surat keempat ayat ketiga. Nikahilah wanita-wanita yang kalian senangi, 2, 3, atau 4. Namun jika kalian khawatir tidak dapat berbuat adil di antara para istri, nikahilah seorang wanita saja atau dengan budak-budak perempuan yang kalian miliki. Yang demikian itu lebih dekat bagi kalian untuk tidak berbuat aniaya. Itu dalilnya. Nah, sekarang nih, kewajiban istri kepada suami. Itu terdapat 3 poin. Yaitu, pertama, seorang istri itu wajib hukumnya untuk taat kepada suami. Ini sudah tercantum dalam surat An-Nisa surat keempat ayat keempat. Yang kedua, mengikuti tempat tinggal suami, yaitu tercantum dalam surat At-Tolak ayat 6. Dan yang terakhir, menjaga diri saat suami tidak ada, surat An-Nisa ayat 34. Ya, demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.